Oke, selamat datang semuanya di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sesuatu yang jujur aja, unik banget. Kita nggak cuma ngebaca teks biasa, tapi kita bakal ngebongkar sebuah instruksi visual yang super spesifik tentang salah satu emosi manusia yang paling rumit, yaitu pengkhianatan. Bayangin aja, kita seolah-olah lagi megang resep arsitektur, tapi dipakai buat ngebangun rasa sakit emosional. Menarik banget kan? Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, mari kita lihat lebih dalam bagian ini. Materi yang kita bedah ini minta penggunaan tipografi yang benar-benar dramatis. Kata pengkhianatan itu harus tampil dalam warna putih matte. Warna ini tuh kerasa dingin, absolut, dan kayak nggak ada kompromi sama sekali. Terus kata paling dalamnya, itu ditulis pakai warna kuning keemasan atau ember yang tajam banget, seakan-akan menusuk mata. Pemilihan warnanya aja udah ngasih ketegangan yang kerasa banget. Putih matte itu ibarat realitas dingin dari sebuah kebohongan, sementara kuning ember yang menusuk itu ngelambangin rasa sakit yang benar-benar ngebakar setelahnya. Kita masuk ke bagian pertama, cetak biru pengkhianatan terdalam, sebuah infografis ilmiah dan metafisik. Lanjut ke bagian kedua, jantung biomekanis, anatomi kerentanan. Coba bayangin, instruksi di sini tuh nyuruh kita ngerubah anatomi jantung manusia biasa jadi semacam mesin biologis yang bercahaya. Sumpah, detailnya luar biasa loh. Kenapa harus tembus pandang? Ya karena kerentanan itu artinya nggak ada satupun hal yang ditutup-tutupin kan? Jantung ini digambarin punya filamen saraf dari emas dan sirkuit yang nyala. Ini seolah ngasih tahu kita kalau ngasih kepercayaan ke orang lain itu adalah proses yang benar-benar sistematis dan super kompleks. Jadi jantung di sini tuh ibaratnya superkomputer yang ngolah emosi kita, di mana setiap koneksinya itu berharga banget dan saling nyambung satu sama lain. Tapi ya, harmoni itu pastinya keganggu. Kita masuk ke bagian ketiga, sang pembunuh terdekat, anatomi sebuah serangan. Di sini, instruksinya secara spesifik minta ada label-label penanda. Persis banget kayak yang sering kita lihat di buku biologi sekolah dulu. Ada satu label biru melayang tulisannya orang terdekat yang nempel di senjata penyerangnya. Terus, di jantungnya sendiri ada retakan merah nyala yang dilabelin titik lemah. Jujur, pesan filosofisnya ngena banget sih. Kita semua pasti punya titik lemah, semacam retakan yang emang udah ada dari sananya. Dan yang bikin nyesek, orang yang megang senjata itu bukan musuh acak dari luar, melainkan mereka yang emang cukup dekat buat baca label tadi dan tahu persis di mana letak retakan itu. Terus kita lihat senjatanya, satu belati gelap, ukurannya besar, tajam, dan ini yang penting, dia menusuk dengan sangat-sangat presisi tepat ke dalam retakan merah yang bercahaya tadi. Perhatiin deh betapa presisinya serangan ini. Ibarat operasi bedah, benar-benar tertarget. Belati gelap itu melambangkan pengkhianatan yang seolah nyedot semua cahaya, ngehujam tepat di titik di mana mesin biologis kita tadi lagi rapuh-rapuhnya. Ini bukan sekedar luka gores karena nggak sengaja ya. Ini benar-benar kehancuran yang udah direncanain sama seseorang yang kebetulan megang peta kerentanan kita. Nah, hal yang super menarik ada di bagian keempat ini. Beratnya kepercayaan, sebuah timbangan emas raksasa. Elemen-elemen di atas timbangan ini ngasih visualisasi kontras yang ekstrim banget. Coba lihat, di satu sisi, cuma ada setetes darah bercahaya yang dilabelin kepercayaan. Cuma setetes loh, sesuatu yang ukurannya kecil banget, rapuh, dan cair. Tapi di sisi sebelahnya, ada tumpukan raksasa. Benar-benar segunung belenggu besi yang dilabelin musuh. Sesuatu yang dingin, luar biasa berat, berkarat, dan kaku banget. Sekarang, coba kalian pikirin instruksi visual ini bentar aja. Di materinya itu spesifik banget dijelasin kalau sisi timbangan yang posisinya lebih rendah, yang artinya sisi itu jauh lebih berat secara gravitasi, justru adalah sisi yang isinya cuma setetes darah tadi. Sementara sisi yang ada gunung besinya malah keangkat ke atas karena kalah berat. Masuk akal nggak tuh? Kenapa coba? Sebuah metafora visual secara khusus minta supaya setetes kepercayaan ini ditimbang jauh lebih berat daripada segunung musuh. Jawabannya ada di satu angka ini, angka 1. Fisika dari metafora ini itu nyoba ngejelasin kalau kepadatan dari satu aja koneksi yang benar-benar kita percaya, itu punya bobot emosional yang jauh lebih masif dibandingin 1000 musuh sekalipun. Gini logikanya. Kita kan emang udah ekspektasi bakal diserang sama musuh, makanya kita bangun benteng pertahanan yang tebel banget. Tapi kita nggak pernah ngebangun benteng buat orang-orang terdekat kita kan? Makanya bobot dari satu aja kepercayaan yang dihancurin, itu bisa langsung bikin timbangan mental kita anjlok seketika. Kalian semua mungkin pernah ngerasain ini ya kan? Satu pengkhianatan dari dalam itu efek hancurnya jauh lebih parah daripada ratusan serangan dari luar. Dan ini ngebawa kita ke gambaran yang lebih luas di bagian kelima, sains, seni, dan chiaroscuro, latar belakang rasa sakit. Latar belakang dari komposisi ini tuh nggak dibiarin kosong gitu aja loh. Instruksinya minta ditaruh grafik kurva lonceng kuno yang agak ngeblur, ditambah kertas-kertas penelitian tembus pandang yang melayang-layang.
Ini penjajaran yang menurutku cerdas banget sih. Pengkhianatan itu kan rasanya mentah banget, bener-bener nguras emosi. Tapi latar akademis di belakangnya seakan ngingetin kita kalau fenomena patah hati ini sebenarnya tunduk pada probabilitas statistik. Sesuatu yang sangat universal, bisa diteliti dan dialamin sama hampir semua manusia sepanjang sejarah. Semuanya terekam pasif di dalam sebuah kurva lonceng yang dingin. Buat nyatuin semua elemen tadi, spesifikasi teknis yang diminta ini ketat banget. Ada pencahayaan teal pekat dan kuning amber cerah yang bikin kontras panas dingin di visualnya. Terus, chiaroscuro sinematik ini ngasih efek bayangan dramatis, ala-ala lukisan Renaissance gitu, cuma buat nyorotin bagian yang luka. Ditambah lagi ada embel-embel gaya bidikan Sony A1, resolusi 8K, dan tekstur ultra realistis. Wah, siapapun yang nulis instruksi ini jelas nggak pengen metafora ini cuma jadi gambar kartun lucu. Ini harus kerasa bener-bener nyata, bertekstur, dan sukses bikin mata kita nggak bisa berpaling. Sebagai penutup, mari kita renungin sebentar apa yang udah kita bedah bareng-bareng hari ini. Ini adalah sebuah gambaran yang ngegabungin dinginnya analisis statistik sama panasnya belati gelap yang robek sirkuit kepercayaan kita. Jadi pertanyaannya, apakah pengkhianatan sejati itu pada dasarnya emang selalu butuh perpaduan dua hal ini? Sebuah pengetahuan dengan presisi ilmiah ala operasi bedah tentang di mana titik terlemah kita, yang kemudian dieksekusi dengan sangat intim dan akhirnya ninggalin rasa sakit yang paling dalam? Ini pertanyaan yang ditinggalin sama cetak biru ini buat kita pikirin masing-masing. Makasih banyak ya udah ikutan ngebedah materi yang luar biasa ini bareng saya, dan sampai ketemu lagi di sesi bedah materi kita selanjutnya.